Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini malam Sabtu tanggal 3 bulan Jumada al-Ula tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafidhahullahu ta'ala wa saddada khutahu. Pada malam ini kita akan mengkaji fikih talak, fikih cerai. Penulis berkata, at-talaqu, cerai. Ra'ayna fima sabaqa hirsal Islam ala al-usrah al-muslimah wa salamatiha. Kita telah melihat keterangan yang telah lalu tentang kesungguhan Islam untuk menjaga keluarga muslim supaya selamat dari berbagai macam permasalahan, wastiqraril hayati fiha, dan supaya keluarga muslim itu langgeng di dalam hubungan rumah tangga. Wa ra'ayna turuqal ilaj allati syara'aha, dan kita telah melihat
metode-metode Islam di dalam mengatasi permasalahan keluarga, limu'alajatil khilaf, untuk menyelesaikan perselisihan, alladhi yansha'u fil usratil muslimah, yang terjadi pada keluarga muslim, sawa'un kana sababuhu ahad az-zawjaini aw kilaihima, walaupun penyebab masalah dari salah satu suami atau istri, atau permasalahan tersebut dari keduanya. Jadi penulis mengingatkan materi-materi yang terdahulu, bab-bab yang telah dikaji, menjelaskan bahwasannya agama Islam adalah agama yang menjaga keluarga supaya harmonis, supaya selamat dari berbagai macam permasalahan. Bahkan Islam mengajarkan bagaimana menyelesaikan permasalahan suami dan istri. Kemudian penulis berkata, ila annahu qad la yanfa'u hadal ilaju ahyanan. Hanya saja kadang-kadang metode untuk menyelesaikan masalah tidak bermanfaat. Listifhalil khilaf, karena perselisihan yang semakin besar, wasyiddatil khusumah, dan kerasnya permusuhan. Wahina idin fala budda min istikhdami ilajin aqwa wa huwa talaq. Ketika itu harus menggunakan metode yang lebih kuat lagi, yaitu metode cerai. Jadi apabila ada masalah suami istri, diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara nasihat. Contohnya dengan cara memboikot istri, mendiamkan istri, atau bahkan kadang-kadang dengan memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membekas. Tetapi metode-metode ini yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya kadang-kadang tidak bermanfaat. Harus ada metode yang lebih kuat lagi, yaitu metode cerai. Jadi penulis menjelaskan pada asalnya cerai itu untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk memisahkan. Hukum asalnya. Maka penulis berkata, wal muta'ammil fi ahkamit talaq, orang-orang yang merenungkan hukum cerai, yata'akkadu lahu mada hirsil Islam ala muassasatil bait. Jadi orang yang mencermati hukum cerai, semakin kuat pemahamannya
tentang Islam yang berupaya untuk menjaga keluarga. Wa rahbatihi fi baqa'i syarikah baina zawjaini. Dan Islam menginginkan langgengnya syarikah, hubungan antara suami istri. Dzalika anna al-Islam hina abaha at-talaq. Yang demikian itu karena Islam ketika membolehkan perceraian lam yaj'alhu marratan wahidah. Tidak menjadikan cerai ini sekali saja. Bihaitsu tanqati'u hadhil ilaqah baina zawjain. Sehingga setelah cerai terputus hubungan antara suami dan istri. Tidak demikian. Fala tattasilu abadan idza talaqa ar-rajulul mar'ah. Apabila suami telah menceraikan istrinya, tidak boleh berhubungan selama-lamanya. Tidak demikian di dalam Islam. Wa inna ma abaha talaq wa amara an yakuna ala marrat. Dan sesungguhnya Islam membolehkan cerai serta memerintahkan cerai ini ada tahapannya, ada beberapa kali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan. Cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Oleh karenanya pertahankanlah istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Jadi penulis menjelaskan di dalam perceraian terdapat metode memperbaiki hubungan. Bagi siapa yang merenungkannya. Karena cerai sekali masih bisa rujuk. Cerai 2 kali masih bisa rujuk. Cerai 3 kali sudah selesai. Tidak bisa rujuk. Dan terkadang hubungan suami istri setelah terjadi perceraian malah lebih baik lagi. Ini subhanallah, ini bukan anjuran. Tetapi ini adalah kenyataan. Kita tidak ada masalah. Jangan sekali-kali menceraikan istri karena senda gurau atau ingin coba-coba, jangan. Tetapi terkadang karena masalah yang semakin besar tidak bisa diselesaikan dengan damai, dengan musyawarah, dengan nasihat, dengan mengalah, tidak bisa. Dalam hal ini harus digunakan metode yang paling kuat, yaitu metode cerai. Tujuannya apa? Tujuan utamanya supaya masing-masing menyadari kesalahannya. Ini hukum asalnya. Jadi cerai itu masih bisa rujuk lagi. Dengan demikian, cerai itu juga salah satu metode memperbaiki hubungan keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan metode-metode sebelumnya. Demikian. Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan perceraian itu 1 kali saja. Kalau sudah cerai, putus hubungan selama-lamanya. Tidak. Cerai sekali masih bisa rujuk. Cerai 2 kali masih bisa rujuk.
Dan orang yang adil, suami yang adil, istri yang adil akan merenungi kesalahannya. Kenapa saya diceraikan suami? Oh, karena kesalahan saya demikian. Sehingga dia sadar dan memperbaiki kesalahannya. Sehingga setelah perceraian, hubungan suami istri semakin baik lagi. Ketika terjadi rujuk. Kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata, wa idza talaqar rajulul mar'ata al-ula aw tsaniyata. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, cerai yang pertama atau cerai yang kedua, falaisa min haqqihi ikhraju mutallaqatihi min baitihi. Tidak dibolehkan bagi suami mengeluarkan istrinya yang dicerai tadi dari rumahnya hatta tanqadiya iddatuha, sampai selesai masa iddahnya. Jadi suami menceraikan istrinya sekali, anti cerai, berarti jatuh talak satu. Masih ada masa iddahnya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Dalam masa itu suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumahnya. Kenapa? Karena dalam masa itu istri akan menyadari kesalahannya, sehingga ia ingin rujuk dengan suaminya. Kemudian suami melihat perkembangan istrinya, ternyata istrinya benar-benar menjadi lebih baik, dan mayoritas demikian. Kalau istrinya menjadi lebih baik, maka hendaklah suami rujuk dengan apa? Istrinya. Kemudian penulis berkata, walaysa lahal khuruj, bahkan tidak dibolehkan bagi istri keluar dari rumah suaminya setelah diceraikan sekali atau 2 kali. Wal illatu fi dzalika, hikmah kenapa istri tidak keluar dari rumah, at-tama'u fi dhahabil ghadab, berharap hilangnya kemarahan, allati aujadat talaq, yang menyebabkan adanya perceraian. Jadi suami tidak mengeluarkan istrinya, istri tidak keluar dari rumah suaminya, padahal sudah diceraikan sekali atau diceraikan 2 kali. Supaya apa? Supaya hilang kemarahan. Sudah diceraikan, otomatis masing-masing menyadari atau merenungkan kenapa dia marah. Sumal hasu ala audatil umur ila ma kanat alaihi. Kemudian di antara alasan kenapa istri tidak boleh keluar adalah anjuran mengembalikan umur, mengembalikan suasana seperti semula. Suasana suami istri yang saling menyayangi, saling memperhatikan, saling mendoakan. Wa hadza ma dzakarahu rabbuna fi qoulihi. Inilah yang disebutkan oleh Allah Rabbuna di dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum
wahai Nabi, jika engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada masa iddahnya, pada waktunya, serta hitunglah masa iddah mereka. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Wala yahrujna, dan janganlah mereka keluar dari rumah mereka illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu perbuatan zina. Naudzubillah. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. La tadri, engkau tidak tahu, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, engkau tidak tahu, semoga Allah setelah ini akan memunculkan perkara yang baik. Engkau tidak tahu, semoga Allah dengan perceraian ini ada perkara baik dari yang sebelumnya. Artinya la'alla zawja yandam ala talaqiha, semoga suami menyesal karena menceraikan istrinya. Wa yakhluqullahu ta'ala fi qalbihi raj'ataha, kemudian Allah menciptakan di dalam hati suami keinginan untuk rujuk. Fayakunu dzalika aisaru wa ashal, ini menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Jadi kesimpulannya, cerai itu bukan berarti memutus hubungan selama-lamanya. Bukan berarti setelah cerai masih ada rujuk lagi. Dan di antara hikmah cerai salah satunya supaya suami menyesali perbuatannya. Demikian pula supaya istri menyesali kesalahannya, dan supaya masing-masing memperbaiki hubungan setelah adanya perceraian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, aqsamut talaq. Aqsamut talaq, macam-macam cerai. Yang pertama, awalan min haitsul lafdu, cerai dilihat dari lafadznya. Jadi cerai ada macam-macamnya. Yang pertama, cerai dilihat dari lafadznya. Yang qasimut talaqu min haitsu lafdhu ila sharihin wa kinayatin, cerai dilihat dari lafadznya terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerai dengan lafadz yang jelas. Yang kedua, cerai dengan lafadz sindiran. Jadi cerai dilihat dari lafadznya terbagi menjadi dua. Yang pertama, shorihun, shorih, cerai dengan lafadz yang jelas. Lafadz yang jelas ada dua saja, anti toliqun,
kamu saya cerai. Atau lafaz yang jelas yang berikutnya, cerai, kamu saya ceraikan. Atau kalau bahasa Jawa, saya pegat, kamu saya pegat. Kalau bahasa sindiran contohnya, pulanglah ke rumah apa? Orang tuamu. Atau bahasa sindiran, carilah suami selain apa? Selain aku. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan suami yang lebih baik dariku. Cerai tapi gak ikhlas ini. Jadi lafaz cerai secara lafaz terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sharih, jelas, lafaznya jelas. Yang kedua lafaznya sindiran, kinayah. Kemudian penulis berkata, fasarihu, lafaz cerai yang jelas, huwallazi yufhamu min maknal kalam, lafaz yang difahami dari makna ucapan, inda talaffudhi bihi, ketika melafatkannya, wala yahtamilu ghairahu, dan tidak mengandung makna yang lain. Jadi lafaz yang jelas mengandung makna satu saja. Contoh, anti talikun. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, anti talikun, anti, sudah saya jatuhkan talak, saya sudah menjatuhkan talak satu. Nah, ini gak mengandung lafaz yang lainnya. Wa mutallaqah, dan lafaz yang lain, anti mutallaqah, engkau sudah tak ceraikan, tak talak. Wa kullu mashtuqqah min lafzi talaq, dan semua yang diambil dari lafaz talak. Jadi lafaz talak ini saja yang sharih. Talak, anti talikun, anti mutallaqatun, atau ana talaqtuki kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, saya menjatuhkan anti talak satu atau cerai satu. Saya memegat, mulai sekarang saya sudah, sampean sudah tak pegat. Demikian. Adapun pisah ini masih mengandung makna banyak, pisah ranjang, pisah rumah. Jadi pisah belum lafaz yang sharih, pisah. Mulai sekarang kita pisah saja. Bisa jadi pisah apa ini? Pisah rumah, pisah ranjang, pisah negara, pisah pulau, pisah benua. Jadi kalau lafaz cerai tidak mengandung makna yang lain. Ar-rajih, pendapat yang lebih kuat, lafaz pisah ini bukan lafaz sharih. Cerai ya, cerai. Karena di dalam bahasa Indonesia terjadi perceraian banyak sekali. Bukan terjadi perpisahan. Pisahan apa ini? Bisa naik kelas maksudnya. Jadi kalau perceraian maknanya jelas. Perpegatan, ini pegat itu makna jelas. Kalau dalam bahasa Arab maknanya tolak, lafaz tolak. Wa hadza yaqau bihi talaq, lafaz ini jatuh cerai, hazilan kana aw laiban, hazilan senda gurau atau bercanda atau bermain-main, aula yanwi, atau seorang suami tidak niat. Jadi subhanallah, ada suami menulis surat panjang, WA panjang,
menceraikan istrinya. Mulai sekarang saya telah menjatuhkan talak 1 kepadamu, sehingga hubungan kita mulai sekarang tidak seperti dulu. Panjang, terus di bawahnya, mohon maaf ini main-main saja. Ini jatuh cerai. Prank cerai, jatuh cerai. Prank talak, jatuh talak. Na'udzubillah. Mana dalilnya? Li hadithi Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikahu wa talaqu wa raj'ah." 3 perkara sungguh-sungguhnya dinilai sungguh-sungguh. Candanya atau guraunya dinilai sungguh-sungguh. Yang pertama adalah nikah, kedua adalah cerai, yang ketiga adalah rujuk. 3 perkara sungguh-sungguhnya dinilai apa tadi? Sungguh-sungguh. Main-mainnya, candanya dinilai apa? Sungguh-sungguh. Nikah, cerai atau tolak atau rujuk. Maka jangan main-main. Ada cerita di negeri Arab berkumpul kepala-kepala suku Badui. Dan di kepala suku Badui biasanya di meja yang tersendiri. Kalau yang lainnya itu hidangannya bareng-bareng. Ini zaman dahulu. Kalau khusus kepala Badui, hidangannya 1 kambing, ya 1 kambing khusus dia. Habis tidak habis, namanya kepala suku. Kemudian kumpul kepala suku banyak. Tiba-tiba anak tuan rumah keluar dari rumahnya. Kecil usianya, mungkin 3 tahun. Masih kecil. Kemudian main-main di majelis tamu undangan tadi. Lalu salah satu kepala suku memuji anak ini. Masya Allah, ma ajmalaki. Masya Allah, alangkah cantiknya engkau, wahai anak kecil. Bapaknya juga kepala suku berkata, kenapa kamu? Mau tak nikahkan kamu dengan anakku ini? Pengen tak? Orang-orang tertawa semuanya. Kemudian orang tadi yang memuji anak kecil tadi berkata, iya baik, saya terima ya. Baik, ayahnya bilang, ayo qabil tuh, saya nikahkan kamu, disaksikan orang banyak. Padahal niatnya apa? Bercanda. Setelah 20 tahun atau setelah 15 tahun, kepala suku Badui tadi mendatangi rumah orang tuanya. Mana istri saya, katanya. Orang tuanya berkata, istri apa kamu? Ngelindur tanya itu. Istri apa? Loh, gak ingat dah. 20 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu, kamu telah menikahkan saya dengan anakmu. Dan anakmu masih 3 tahun, tidak mungkin saya bawa. Sekarang sudah besar, mana istriku? Orang tuanya berkata, saya hanya gurau. Setelah itu dilaporkan atau terjadi perselisihan dan dibacakan hadis ini. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara sungguh-sungguhnya bernilai sungguh-sungguh, bercandanya bernilai apa? Sungguh-sungguh. Nomor 1 adalah nikah, nomor 2 adalah cerai, nomor 3 adalah rujuk. Kemudian Badui tadi pulang membawa hadis yang masih belia, masya Allah. Rezeki nomplok Badui tadi. Jadi rezeki nomplok, salah orang tuanya. Saya menyesal. Gara-gara saya dulu kurang, maka tidak boleh.
Tidak boleh main-main di dalam urusan nikah, cerai dan rujuk. Kesimpulannya, lafaz cerai yang jelas adalah lafaz talak atau lafaz cerai atau lafaz bahasa Jawa pegat. Ini lafaz yang cerai. Menurut pendapat yang sahih di dalam permasalahan ini, siapa yang menjatuhkan istrinya cerai dengan lafaz yang jelas, baik niatnya sungguh-sungguh, niatnya gurau, niatnya prank, jatuh jatuh talak, jatuh cerai. Naudzubillah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan yang kedua, talak dilihat dari sisi lafadznya. Yang kedua adalah al-kinayah, lafadz sindiran. Ma yahtamilu talaqa wa ghairahu, lafadz yang mengandung arti talak dan arti yang lainnya. Mislah, contohnya ilhaqi bi ahliki. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini lafadz sindiran. Wa nahwihi. Contoh yang lainnya, engkau haram bagiku. Ya, kalimat haram ini masih mengandung beberapa makna. Bahkan lafadz pisah. Mulai sekarang kita pisah. Ini bisa apa ini? Jadi mulai sekarang kita pisah. Jadi pisah masih mengandung makna yang lainnya juga. Dan contoh-contoh yang lain. Carilah suami selain aku. Di luar sana masih banyak laki-laki yang baik. Banyak contoh-contoh yang merupakan lafadz sindiran, bukan lafadz yang jelas. Wa hadza la yaqa'u bihi talaq illa bin niyyah. Cerai dengan lafadz kinayah
tidak jatuh talak kecuali dengan niat. Fa inna wa talaqan waqa'ah. Jika suami niat cerai maka jatuh talak. Wa illam yanwi lam yaqa'. Kalau tidak niat cerai berarti tidak jatuh cerai. Contohnya tadi, pulanglah ke rumah orang tuamu. Jika niat cerai jatuh cerai. Tapi kalau tidak niat, hanya gertak saja, pulanglah ke rumah orang tuamu karena saking keselnya suami, tapi tidak niat cerai, lafaz ini tidak jatuh talak atau tidak jatuh cerai. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna ibnatal Jun, bahwasannya putrinya Jun, putri yang sangat cantik jelita, lama udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dimasukkan ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke wanita tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan wanita yang sangat cantik, Ibnatul Jun. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke wanita tersebut, qalat, ia berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Faqala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, laqad utti bi'adim, sungguh engkau berlindung dengan sesuatu yang sangat agung. Engkau berlindung kepada Allah. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menceraikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib, tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah itu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kenapa peristiwa itu terjadi. Dan wanita ini menyesal kenapa dia melakukan ucapan tersebut, mengucapkan ucapan tersebut. Diriwayatkan kalau Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah berkata kepada wanita ini, kalau nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, ucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah ucapan yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi wanita itu radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi wanita ini dengan lugunya nurut apa yang disampaikan oleh Aisyah dan Hafsah. Jadi karena terjadi kecemburuan, dan cemburu ini menghilangkan akal sehat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami. Jadi wanita ini sebenarnya bergembira menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak gembira? Dan dia tidak pengalaman, dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah ijab qabul, dia dihias oleh keluarganya
secantik mungkin, dan dia sudah cantik jelita. Dimasukkan di sebuah tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, mungkin ingin mendoakannya atau ingin berjabat tangan atau yang lainnya karena sudah halal. Tiba-tiba wanita ini berkata, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kaget. Kok bisa berlindung kepada Allah dari aku? Beliau marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad uti bi adhimin ilhaqi bi ahlik." Sungguh engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir wanita ini sebenarnya tidak suka, tetapi dipaksa apa? Menikah. Padahal wanita ini berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin apa? Mencintainya. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau ini adalah persengkongkolan istri-istrinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakunna sawahibu Yusuf." Sesungguhnya kalian wahai istri-istriku adalah wanita yang seperti wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi wanita ini setelah itu dimarahi oleh kaumnya. Kenapa kamu mengatakan ucapan-ucapan ini? Padahal dia tidak tahu menahu. Tetapi qadarullah wa ma syafa'al, apa yang ditakdirkan Allah sudah terjadi. Diambil hikmahnya, ucapan seseorang kepada istrinya, "Pulanglah ke rumah orang tuamu," jika niat talak jatuh apa? Jatuh talak, jatuh cerai. Kalau tidak niat cerai, maka tidak jatuh cerai. Dengan demikian kita mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, beliau niat cerai. Ketika beliau berkata, "Ilhaqi bi ahlik." Pulanglah ke rumah orang tuamu. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu niat cerai dan jatuh cerai. Demikian. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya. Wa fi hadisi Ka'ab bin Malik. Hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, hina hajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, demikian pula dua sahabatnya, Murarah ibnu Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah, litakhallufihim anil khuruji ma'ahu ila Tabuk, karena mereka tidak ikut keluar perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan mendatangi Ka'ab ibnu Malik. Ani'tazil imra'atak. Utusan tersebut berkata, "I'tazil." Berpisahlah. I'tazil, jauhilah istrimu. Jadi i'tazil artinya jauhilah istrimu. Faqala, Ka'ab ibnu Malik berkata, "Utallikuha amma da af'al." Apa maksudnya? Jauhilah istrimu, aku menceraikannya, atau apa yang aku lakukan? Qala, "Bal i'tazilha fala taqrabannaha."
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah saja, jangan diceraikan. Janganlah engkau mendekati istrimu. Faqala limra'atihi ilhaqi bi ahli. Setelah itu Ka'ab ibn Malik berkata kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Pulanglah ke keluargamu. Tapi Ka'ab ibn Malik tidak niat apa? Tidak niat cerai. Berarti tidak jatuh cerai. Dengan demikian, lafaz talak dengan lafaz yang kinayah, lafaz sindiran, jika disertai dengan niat cerai, jatuh cerai. Tetapi apabila dengan tidak niat cerai, maka tidak jatuh cerai. Adapun lafaz yang sharih, lafaz yang sharih ini yaitu saja tolak, karena lafaz syar'inya tolak ya tolak. Talak atau kalau diterjemahkan cerai, atau kalau bahasa Jawa pegat. Siapa yang menceraikan istrinya dengan lafaz yang jelas, jatuh cerai sungguh-sungguh atau senda gurau. Siapa yang menceraikan istrinya dengan lafaz kinayah, lafaz yang masih tidak jelas, mengandung dua makna. Kalau niat cerai, jatuh cerai. Kalau tidak niat cerai, tidak jatuh cerai. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Ya. Dipegat sama istrinya cerai, terus setelah itu sudah keluar sudah cerai, apakah statusnya masih kawin atau gimana? Soalnya kan yang menggugatkan istrinya, dan dia sama saya tidak bilang cerai dah. Iya, jadi pertanyaan temannya Pak Rijal digugat istrinya cerai, kemudian pengadilan mengabulkan. Ini namanya khulu atau fasakh nikah. Jadi statusnya sudah bukan istrinya. Iya, karena pengadilan sudah menjatuhkan khulu. Jadi tidak boleh dia berhubungan badan dengan istrinya karena pengadilan sudah menjatuhkan. Tapi dia bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. Tapi harus nikah lagi, harus ngurus lagi. Karena surat pengadilan ini sudah sah secara syar'i. Demikian. Ini namanya gugatan. Ya tidak apa-apa, pengadilan sudah mengabulkan. Jadi pengadilan sudah mengabulkan, berarti jatuh cerai, jatuh pisah. Tak boleh dia masih serumah. Ya sudah. Jadi dia tidak boleh. Dia kalau mau menikah lagi dengan wanita tersebut, nikah lagi, tidak boleh rujuk. Tetapi harus nikah lagi. Wanita yang menggugat cerai suaminya bisa nikah lagi. Datang ke KUA, nanti diberi surat lagi. Jadi surat cerainya nanti ditarik, dibatalkan oleh pihak KUA atau pihak pengadilan. Ini dibolehkan. Jadi wanita tadi setelah menggugat suaminya dapat surat cerai berarti dari pengadilan. Dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Yang tidak jatuh cerai apabila istri menceraikan suaminya. Cerai, mulai sekarang sampean saya cerai. Sampai 1000 kali tidak jatuh cerai. Tapi kalau istri gugat ke pengadilan, jatuh cerai. Nanti akan kita bahas. Jadi gugat cerai nanti akan kita bahas hukumnya. Namanya khulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihi raihatul jannah. Semua wanita yang minta cerai suaminya tanpa masalah, tanpa udzur syar'i, diharamkan baginya harumnya surga. Ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutakhalli'atu hunna munafiqat. Wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa udzur syar'i, mereka adalah wanita-wanita munafik. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mutakhalli'atu hunna munafiqatun. Jadi wanita yang menggugat cerai suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Jadi lihatlah wanita sekarang di pengadilan setiap hari 60 kasus setiap hari. Gugat cerai. Yang nikah lagi tidak ada. Yang gugat cerai banyak, 60 lebih setiap hari. Naudzubillah. Demikian, semoga Allah memberi kesabaran kepada temannya Pak Rizal dan mengganti dengan yang lebih baik. Ada yang lain? Monggo Bang Ibrah. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.